Halo semuanya, balik lagi di Kreatif Bertumbuh Podcast sama gue Rizal. Kali ini gue pengen bahas hal yang menjadi concern utama di season ketiga kali ini, yaitu self-development. Emang kelihatannya tuh keren banget ya, self-development gitu kan. Bahas soal pelajaran hidup, quotes, bahas soal buku, podcast, bahas soal journaling. Tapi sebenarnya banyak sisi lain dari self-development ini. Bisa jadi itu flexing, bisa jadi itu kecanduan motivasi. Dan itu tuh kadang bikin kita ngerasa, kita tuh udah dengerin banyak motivasi nih, ikut banyak seminar, tapi rasanya kok hidup gitu-gitu aja ya. Nah, hari ini kita bakal bahas soal itu. Zaman sekarang tuh kita bisa ngeliat tren di mana aja, khususnya di sosial media. Banyak tuh, gue lihat berseliweran lah di FYP gue, di explore Instagram gue. Orang-orang tuh pada posting soal dirinya yang lagi punya kebiasaan baru, dirinya yang lagi pengen menumbuhkan sisi dari dirinya itu. Mereka sering posting, ini gue lagi pengen bertumbuh nih, gue pengen memperbaiki diri gitu. Contohnya misalkan, wah gue lagi posting soal buku gitu kan, gue lagi baca buku, posting lah gitu. Wah akhirnya udah selesai nih baca buku ini, bermanfaat banget bla 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 bla. Atau misalkan day one main pedal gitu, atau day one nge-gym gitu, atau bisa juga kayak new skill unlock gitu. Misalkan, wah baru bisa naik motor misalkan kayak gitu. Itu kan adalah contoh-contoh dari tren self-improvement yang terjadi di mana-mana. Mungkin lu juga salah satunya. Sebenarnya nggak ada yang salah dari itu. Nggak ada yang salah ngikutin tren. Tapi yang bahaya itu adalah kalau itu cuma pencitraan. Atau bahkan flexing doang. Contoh, rajin nih upload. Bangun jam 5 pagi. Cekrek, langsung posting. Instastory, story WA, semuanya dia itu diposting. Tapi besoknya begadang. Bangun telat gitu kan. Atau dead status. Baru baca buku A. Wah, besok gua akan jadi pribadi yang berbeda gitu kan. Tapi pada kenyataannya, isinya sama sekali gak diterapin. Akhirnya, ya udah di situ-situ aja. Growth-nya cuma berhenti di tampilan. Bukan di kenyataan. Setelah tadi kita bahas flexing, sekarang kita bahas soal kecanduan motivasi yang sering banget jadi masalah, sering banget jadi batu sandungan lah untuk teman-teman yang pengen belajar self-improvement gitu. Sering kan ketika kita pengen memperbaiki diri, kita tentunya banyak menonton video-video atau ikut-ikut seminar atau mungkin ikut e-course dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya yang kita cari soal self-improvement, soal self-development. Tapi ya hidupnya tuh gitu-gitu aja. Kenapa? Karena motivasi dari luar itu sifatnya kayak kafein lah. Bayangin lu minum kopi nih malam-malam, lu lagi ngantuk banget, minum ini kopi, seruput gitu kan. Sampai habis, melek tuh langsung mata. Tapi sebentar doang. Beberapa menit kemudian pasti lu udah ngantuk lagi karena itu adalah sinyal alami dari tubuh lu yang mengatakan bahwa ayo lu harusnya sekarang tidur nih gitu. Ya udah, tapi habis itu drop aja. Dan kenyataannya yang bikin kita tahan lama tuh adalah motivasi dari dalam, bukan motivasi dari luar seperti kopi tadi. Pertanyaannya gimana caranya dapetin motivasi dari dalam diri kita sendiri? Sementara yang banyak kita tahu kan motivasi itu datangnya dari luar ya. Entah itu dari pembicara di luar sana gitu, orang-orang hebat dan lain sebagainya. Tapi ternyata motivasi itu bisa kok didapat dari diri kita sendiri. Coba bedain deh dua kalimat yang bakal gue sampaikan. Pertama, gue harus sukses biar kelihatan keren. Kedua, gue akan sukses dan akan menjadi keren. Dua kalimat ini maksudnya mungkin sama, bahasanya tidak jauh beda. Tapi dua kalimat ini bisa menghasilkan dua hal yang berbeda. Tentunya kita harus menghindari kalimat yang pertama karena itu adalah motivasi dari luar, seperti yang kita bahas tadi. Sementara yang kedua itu adalah motivasi dari dalam diri kita sendiri. Nah terus gimana nih caranya biar kita tuh gak kebablasan nih ketika kita pengen mengembangkan diri tapi kepentok sama yang namanya flexing, sama yang namanya kecanduan motivasi tuh yang akhirnya kita gak kemana-mana. Setelah gue rangkum ternyata ada nih 4 cara kita bisa terhindar dari yang namanya kecanduan motivasi atau flexing saat kita pengen self-improvement. Yang pertama, tanyain ke diri kita sendiri. Kenapa sih kita pengen melakukan self-improvement? Buat siapa ini? Apakah buat diri kita sendiri atau buat dipuji orang lain? Tanyain itu benar-benar ke dalam diri kita. Yang kedua, mulai dari hal kecil dulu. Jangan bikin target yang terlalu tinggi, tapi juga jangan terlalu rendah. Jadi dengan lu ngeset target yang gak terlalu tinggi dan lu tahu lu bakal bisa mencapai itu, lu jadi lebih termotivasi. Misalkan lu pengen bangun lebih pagi karena biasanya lu bangun telat terus. Misalkan lu tadinya bangun
Setiap hari tuh biasanya jam 9 nih. Oke, gue pengen bangun lebih pagi. Set aja targetnya di jam 7 misalkan. Gue pengen bangun jam 7 pagi setiap hari. Nah, itu lu tempel tuh di kamar lu set alarm segala macam. Ya udah, coba paksa diri lu buat bangun jam 7 setiap hari. Start small, teman-teman. Dan yang ketiga, lakukan refleksi. Refleksi ini bukan pijet ya. Kalau mungkin kalian pegel, bolehlah refleksi sana gitu. Cuman yang kita bahas di sini adalah refleksi diri. Apa itu? Ya ini semacam evaluasi gitu, semacam ngecek aja apakah udah berjalan gitu, apa ada kendala, apa malah mandek, apa malah bingung gitu. Dari semua buku yang kita baca, dari semua quotes yang kita baca, dari semua seminar yang kita ikutin, apakah ada yang bisa merubah hidup kita dari situ, merubah habit, merubah pikiran, merubah perilaku misalkan. Kalau nggak ada satupun yang bisa lu bilang iya dari semua pertanyaan gue tadi itu, coba deh tanyakan ke diri kalian sendiri lagi. Balik ke cara pertama tadi, tanyakan kenapa gitu. Bahkan ke tahap 3 ini aja itu sangat-sangat sulit gitu teman-teman. Jadi gue agak recap lagi. Pertama, tanyain kenapa, terus start small, mulai dari target yang kecil dulu. Yang ketiga, cek rutin. Dan yang keempat, accountability. Atau lu tuh harus punya teman atau sistem yang memaksa diri lu bakal inget sama target lu ini. Lebih gampang sebenarnya punya komunitas ya. Punya komunitas yang targetnya sama gitu. Itu lebih enak biasanya. Karena kita akan saling membantu, kita akan saling sharing gimana caranya biar semuanya tuh berjalan gitu. Targetnya tuh tetap tercapai. Karena memang gue juga pernah lah ke bawah arus soal self development ini gitu. Pernah lah jadinya flexing ilmu, jadinya terus malah kayak ya gila-gila motivasi lah gitu. Hari-hari nyari motivasi, apalagi kayak gitu. Follow akun motivasi, nyatet-nyatetin quotes, tapi ya ujungnya kok kayaknya hidup gue gak berubah ya gitu. Dari semua yang gue dapat tadi gitu, dari quotes, dari seminar dan lain-lain, kok kayaknya gak ada yang berubah gitu. Sampai akhirnya gue coba merubah satu hal kecil dalam hidup gue, yaitu nulis 3 hal aja. 3 hal yang gue syukurin tiap harinya. Simple itu, tapi efeknya tuh nyata banget teman-teman. Nggak gue pamerin, cuman itu bikin gue inget, oh ternyata gue bertumbuh nih gitu. Itu bikin diri gue tuh jadi ya merasa lega karena gue tahu gue nggak stuck, tapi gue nggak jadi kecanduan juga untuk nge-share itu. Karena ya soal self development itu balik lagi, itu adalah you versus you gitu. Diri kita melawan diri kita sendiri gitu. Bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita sendiri, bagaimana caranya kita menaklukkan diri kita sendiri kayak gitu. Jadi teman-teman, intinya tuh self development bukan cuma buat gaya-gayaan, tapi itu harapannya bisa bikin hidup kita lebih bernilai. Motivasi boleh, tapi jangan cuma berhenti di depan HP kalian, tapi lakukan itu dalam kehidupan kalian. Quotes keren juga boleh di save, tapi aksi kecil tiap hari itulah yang bisa ngasih dampak ke hidup kalian. Thank you udah dengerin. Kalau lu ngerasa relate, share ke temen lu yang lagi bertumbuh. See you in the next episode.